Saya memberanikan diri untuk menggunakan motor listrik karena saya mengejar untuk efisiensi. Sebelumnya saya menggunakan Vario 160. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, motor saya ini sudah habis masa garansinya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Banyak banget komentar-komentar dan juga pertanyaan yang ada di video saya sebelumnya. Video dimana saya menceritakan perbaikan dari Yadea T9 yang saya gunakan sehari-hari. Nih ada yang pertanyaan nih, beda bengkel. Ini aku lihat berarti sudah habis garansi ini ya Kak. Bener banget. Jadi motor ini sudah habis garansinya. Tepatnya itu garansi baterai dia sudah habis. Garansi baterainya itu sekitar 2 tahun dan ini motornya hampir 3 tahun nih. Sedangkan untuk kelistrikannya itu kita lihat dulu ya. Kira-kira berapa lama untuk garansinya? Saya juga lupa nih teman-teman. Kita buka dulu. Nah ini bukunya teman-teman ya, buku panduan dan juga kartu perawatan berkala. Jadi untuk garansinya motor penggerak listrik 24 bulan. Motor penggerak listrik itu ini teman-teman ya. Saya kasih tahu ya, ini untuk motor penggerak listriknya atau dinamo lah ya, modelnya wheel hub. Jadi garansinya 24 bulan, sedangkan baterainya sama aja 24 bulan. Controller, charger atau converter. Controller itu ada di sini sebagai pengontrol dari motor listrik ini selama 12 bulan. Charger yaitu casannya 12 bulan juga, dan converter. Converter ini saya nggak tahu ya yang mana ya, itu selama 12 bulan juga dan pastinya udah habis ya teman-teman ya. Rangka 36 bulan, rangka semuanya ini berarti hanya 3 tahun teman-teman ya. Dan speedometer itu 12 bulan. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, motor saya ini sudah habis masa garansinya. Semuanya udah habis masa garansi kecuali rangkanya yang 3 tahun. Selanjutnya ada komentar yang kedua nih, rencana mau ganti ke motor listrik tapi setelah lihat video langsung kubatalkan. Nah jadi gini teman-teman ya, sebenarnya ada plus dan ada minusnya. Motor ini hampir 3 tahun, memang ada beberapa case seperti yang saya jelaskan. Yang pertama itu kampas remnya cepat habis karena bobot motor ini super berat. Terus juga untuk komstirnya udah 2 kali. Balik lagi itu karena bobot dari kendaraan atau motor ini berat banget. Terus yang ketiga baterai. Nah baterainya kebenaran motor ini masih menggunakan baterai standarnya, dimana emang baterai standarnya itu bukan LiFePO 4 ya, atau LiFePO 4 yang banyak dikomentari oleh teman-teman di video-video saya. Sebaiknya diganti emang ke LiFePO 4. Saya juga belum paham ya tentang soal baterai, saya juga awam, tapi saya memberanikan diri untuk menggunakan motor listrik karena saya mengejar untuk efisiensi. Sebelumnya saya menggunakan Vario 160 karena motornya motor harian, jadi saya mencari motor listrik dan alhamdulillahnya sudah sampai hampir 3 tahun ini saya menggunakan motor listrik dan saya berbagi atau sharing dari pengalaman penggunaan motor listrik. Tapi balik lagi, kalau teman-teman mau ambil motor listrik ya terserah ya, tapi saya hanya berbagi. Menurut saya itu lebih banyak plusnya daripada minusnya. Apalagi sekarang bensin harganya udah naik Pertamax ya. Terus juga beli Pertalite itu buset ngantrinya panjang banget dan saya nggak tahan. Hampir 3 tahun saya nggak pernah ngisi bensin motor teman-teman ya. Ada lagi nih yang komentar, solusinya tiap bulan nabung bang, per bulan 70.000 simpen di celengan. Kalau gue gitu anggap aja itu duit oli, seperti motor konvensional terbilang masih worth it. Nah ini bagus juga nih opsi teman kita yang user dari motor listrik, jadi dia nabung. Kalau saya belum sampai kayak gitu ya, tapi hebat nih, saya acungi jempol temen yang sudah pindah ke motor listrik terus juga nabung untuk membeli baterai. Bener, sekarang kan ada baterai LiFePO 4 yang lebih awet dan juga range-nya lebih jauh. Ada di komentar kita, nanti kita bacain. Komentar selanjutnya, masih kurang informasinya mas, harus mas jelaskan aktivitas harian motor seperti apa, apakah aktif misal dibawa kerja setiap hari dengan jarak sekitar sekian kilo per hari. Oke, langsung saya jelaskan saja ya. Motor ini saya gunakan sebagai motor harian teman-teman ya. Motor yang saya gunakan pertama antar sekolah, kedua saya bekerja juga saya menggunakan motor ini, pulangnya terus juga kadang kalau weekend Sabtu Minggu saya kadang sempatkan untuk antar jemput istri. Jadi untuk range kiloannya atau jarak yang saya tempuh per hari itu teman-teman ya sekitar 60 kilo paling maksimal lah ya, 60 sampai 70 kilo teman-teman ya. Karena kalau biasanya itu 40, kalau standarnya nggak kemana-mana ya, ke kantor ngantar anak sekolah itu palingan mentok di 40 km teman-teman, nggak terlalu jauh. Nah kecuali misalnya pas pulang kerja kita ada acara atau kemana, itu bisa sampai 60-70 dan masih aman teman-teman ya, pulangnya langsung kita cas. Terus boncengan atau enggak, kebanyakan sendiri ya, karena kan paling bonceng anak ya, anak 2 pagi itu pagi antar sekolah, setelah itu saya kerja itu sendiri. Tapi emang
memang ada waktunya saya jemput istri juga, jadi berdua, jadi kombinasi lah. Lalu kapan terakhir kali servis? Hingga sekarang perlu servis lagi dengan kendala yang sama. Sekitar 1 tahun nggak nyampe lah ya, 1 tahun yang lalu nggak nyampe perbaikan konstir, ini perbaikan lagi. Aku nggak tahu pas pertama itu ganti konstir, saya nggak lihat langsung, bukannya kita suzon ya, karena motornya saya tinggal, karena waktu itu hari kerja dan motornya harus masuk karena udah bengkang ditabrak oleh Innova, jadi saya tinggal dan saya kerja. Pas jam-jam berapa itu, jam 1 jam 2 dia ngabarin udah selesai, ya udahlah. Kebenaran yang kedua saya tungguin untuk ganti konstirnya, semoga lebih awet. Nah ini ada orang Palembang yang nanya ya, sebenarnya kita di Palembang ya, di mana Kak bengkel untuk beneri silnya? Nah jadi untuk menjawab ini ada di bengkel yang deket dengan Indogrosir. Orang Palembang pasti tahu, dekat Indogrosir daerah Kenten itu ada bengkel motor di sebelah bengkel mobil. Cari aja itu ada, nama bengkelnya lupa saya. Pokoknya di bengkel itu rame teman-teman, rame. Terus bobot molis berat, nggak heran kalau ban cepat habis, dan konstirnya juga akan kerja berat. Selain shock breaker depan juga cepat jebol kalau sering lewat jalan rusak. Nah itu tadi teman-teman ya, memang pada kenyataannya motor ini berat. Jadi analisa dari cepat ausnya, cepat rusaknya, cepat rusak konstirnya, terus juga kampas rem yang cepat habis, itu karena bobotnya berat, sehingga semuanya harus bekerja keras. Ada beberapa pemilik ya DT9 itu mengganti baterainya, jadi yang lebih ringan dan juga lebih range-nya lebih jauh. Kita juga berencana kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya rezekinya udah cukup, kita juga akan beralih atau mengganti baterai ini 3 tahun, mungkin di 4 atau 5 tahun lah ya, kita nabung juga ya untuk beli baterai. Mengganti baterai sepeda motor itu emang wajib, karena kan baterai bawaannya SLA ya, baterai SLA emang kalau dia udah tinggal sedikit dia akan lemes untuk gasnya. Gila, konstir kemahalan bang, beli online, pasang bengkel biasa aja. Konstir juga bisa di bengkel biasa, bener. Saya lihat ini ada ya, saya di online ya, ini ada juga beberapa produk-produk yang saya tawarkan di bawah sini ya. Produk online itu lebih murah ya, ada yang sekitar 30.000, 20.000, saya lihat ya 50.000 harga konstirnya. Jadi ini harga konstirnya cukup mahal kalau saya bilang ya, itu tadi karena dia sudah ada ongkos jasa pasang, karena kita nggak bisa pasang sendiri ya. Kalau memang ada jasa pasangnya pasti, saya nggak tahu ya, aku takutnya nanti udah beli online barangnya nggak masuk, sama aja teman-teman ya. Nanti next mungkin kita cari-cari online dulu lah ya untuk mengurangi biayanya. Terus ada yang bilang nih, BTW garansi hangus nggak bang kalau pasang di bengkel biasa? Mungkin kalau nggak menyangkut kelistrikan, garansi baterai motor itu nggak apa-apa kalau menurut saya ya. Nih ada yang komen lagi, itu servisnya Dia ya? Bukan, jadi ini udah nggak Dia lagi untuk servisnya, jadi ke bengkel biasa aja. Kebenaran bengkel biasa juga ada yang bisa memperbaiki. Nih ada nih yang bilang masalah utama ada di baterai SLA, beratnya 60 kg lebih. Dari awal ganti ke LiFePo 4 72 volt 45 ampere, cuman 23 kiloan. Ini berarti nggak nyampe setengah dari berat baterai bawaannya nih. Terus saya tanya nih, bisa menempuh jarak berapa ohm? Ini sekitar 135 kilo. Wah, jadi enak juga ya kalau kita mau ganti baterai level 4 72 volt 45 Ah 23 kiloan, lebih ringan, jarak lebih jauh, pastinya spare partnya lebih hemat. Ada yang komen nih, saya pakai Polytron Fox S, berikut rinciannya. Lampu riting gratis karena garansi, rumah kontak 330, transport plus bongkar plus item, kaca intip herrem, kaca intip rem apa nih 100, bongkar plus item, chip lampu kedip rating 120, transport plus bongkar plus item. Yang kelima itu 100, hampir diangkut ke service center karena baterai cepat habis, ternyata cuman ban kempes. 345.000 ganti ban belakang karena dia habil. 150 mau ditambahan pijakan kaki. 100, ini maksudnya 100 ribuan ya kali ya. 100 tambah besi pijakan kaki penumpang. 120 ganti selebor depan pecah. Wow, udah banyak nih, udah hampir 3, 4, 5, 6, 1 juta lebih nih. Resiko beli motor seharga sepeda. Kalau mau bandingin sama motor bensin, beli di rentang harga yang sama 20 juta. Ini harganya 22 juta guys. Ini harganya bukan harga sepeda listrik ya. Mungkin sekarang harganya udah lebih murah nih. Oke lah, dikurang dengan subsidi, jadi sekitar 15 juta. Jadi kalau bilang harganya seharga sepeda, enggak teman-teman ya, karena harganya juga lumayan. Berat iya, memang berat, tapi lebih berat mana sama Polytron. Saya pakai Polytron Fox R selama 3 tahun. Baru kemarin ganti kapas rem cakram
belakang, depan cuma 30.000. Lain-lain nggak ada masalah, aman-aman aja, nggak ada kendala kerusakan, dan jarak tempuh setiap hari 200 sampai 300 km. Buset. Sedangkan ya dia kenapa bisa begitu mahalnya? Biaya untuk perawatan Polytron sendiri perawatannya nggak semahal itu deh. Ya itu tadi, mungkin ya Polytron mungkin untuk build quality-nya udah bagus, terus juga untuk after sale-nya juga lebih baik. Apalagi ya Polytron itu kan ditunjang karena dia itu brand elektrik. Jadi mungkin untuk after sale-nya dia lebih kuat, lebih kencang. Tapi saya lihat teman-teman ya di sini di Palembang ini sudah ada 2 bengkel resmi dari ya dia. Memang teman-teman ya waktu itu kan saya sempat lah mau ke sana, tapi itu saya kecewa teman-teman karena spare part-nya juga kurang banyak teman-teman. Jadi saya merasa itu agak sedikit kesulitan bagi kita pengguna ya dia T9. Saran aja nih kalau bisa harus ditingkatin lagi untuk after sale dari semua ya dia. Nah, ini ada yang komen segitu murah bang, coba aja si NMAX di Comstir aja ketahuan 280.000 seset, Silsok 55.000, 1x2 110 ya. Terus belum jasa ya, namanya juga barang dipakai pasti rusak. Iyalah NMAX udah berapa harganya ya, 30-an ya. Kalau NMAX kalau dibandingkan dengan motor listrik ya nggak apple to apple, karena dia udah kayak motor-motor gede lah ya. Mungkin disamain dengan Polytron lebih oke lah. Makasih komentarnya. Ini ada yang komen nih, ya dia E8 S Pro ganti fotol M100 sama baterai level 4 Jos gandos. Wih mantap ini. Ini foto M100 kalau saya cek ya teman-teman ya, harganya paling murah di marketplace itu 1.200.000 nih. Ada yang jual 1.500.000, ada yang dijual 2.300.000. Wow, saya kayaknya belum sanggup nih sampai beli di 1 jutaan foto kayak gitu ya. Terus juga foto M100 itu pastinya mau disetting lagi ya, tapi sedangkan kalau di Palembang ini untuk kelistrikan kayaknya itu belum terlalu high seperti yang di Jakarta ya. Nah terus juga ngomongin Yadea E8S Pro itu kan lagi booming nih, lagi banyak banget dicari untuk modif minion kayak gitu ya. Nah itu kan untuk upgrade-nya sekarang ini motor listrik itu kalau di Jakarta itu lebih rame teman-teman dibandingkan di Palembang. Makanya di sini nih peminatnya emang belum terlalu rame, hype-nya belum nyampe ke sini. Tapi saya yakin nih makin lama makin ke depan motor listrik itu bakalan rame karena Grab aja udah mulai masuk di Palembang dengan motor listriknya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah komentar, terima kasih yang sudah bertanya. Kita bahas tadi, kita sama-sama belajar. Bukannya saya mau menggurui, tapi saya hanya sharing penggunaan motor listrik yang saya gunakan sehari-hari sebagai motor tempur. Nggak ada motor lain selain motor ini. Mau ke pasar, mau kemana, tetap pakai motor ini. Mau hujan badai, tetap mau pakai motor ini. Jadi saya nggak pilih-pilih. Mau banjir, saya terabas, nggak apa-apa. Karena emang udah pernah saya lalui. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, bisa komen di kolom komentar. Semoga dalam kesempatan lain saya akan menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.